siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, kelompok 4. Atas nama saya, Mariance Valentin, dan teman saya, Yohana Reda, untuk mempresentasikan materi sirosis hepatik. Outline yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan, kedua, etiologi, ketiga, patofisiologi, 4, tata laksana. Sirosis hati merupakan suatu fibrosis dan pembentukan nodul pada hati, akibat cedera kronis yang menyebabkan perubahan organisasi lobular normal hati. Fibrosis bisa muncul diakibatkan oleh kerusakan pada hati, seperti infeksi virus, faktor keturunan, kondisi autoimun, atau toksin. Adanya kerusakan pada hati menyebabkan terbentuknya jaringan parut atau disebut fibrosis yang awalnya tanpa kerusakan fungsi hati. Namun dengan meluasnya kerusakan menyebabkan hilangnya fungsi hati dan berkembangnya sirosis. Tanda dan gejala untuk sirosis hepatik. Untuk sirosis kompensasi tidak menunjukkan gejala, sedangkan gejala lain yang muncul antara lain biasanya kelelahan, kelemahan, kehilangan nafsu makan, rasa tidak nyaman di kuadran kanan atas, dan penurunan berat badan. Sedangkan untuk sirosis dekompensasi, gejalanya biasanya gangguan fungsi hati seperti penyakit kuning, hipertensi portal, termasuk di sini asites dan edema perifer, dan ensefalopati. Untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk sirosis hepatik biasanya menggunakan tes laboratorium yang terdiri dari hipoalbuminemia, peningkatan waktu protrombin, trombositopenia, peningkatan alkali fosfatase, peningkatan aspartat transaminase atau AST, alanin transaminase atau ALT, dan peningkatan bilirubin. Etiologi sirosis hepatik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hepatitis virus, ini bisa dilihat dari hepatitis B atau hepatitis C, penyakit hati alkoholik, penyakit hati berlemak non-alkohol atau steatohepatitis non-alkohol, penyakit hati metabolik yang terdiri dari hemochromatosis, penyakit Wilson, defisiensi alfa-1 antitripsin, dan juga demediasi kekebalan yang terdiri dari hepatitis autoimun, kolangitis biliar primer, kolangitis sklerosis primer, kolangitis imunoglobulin, dan juga ada yang disebabkan oleh kardiovaskuler yang terdiri dari penyakit venous occlusif dan gagal jantung kongestif. Dapat juga disebabkan oleh obat-obatan yang terdiri dari isoniazid, metildopa, aminodaron, methotrexate, tamoxifen, retinol atau vitamin A. Cedera hati inflamasi kronis menyebabkan aktivasi miofibroblast hati dan makrofag yang meningkatkan akumulasi kolagen atau fibrosis dalam matriks ekstraseluler. Hal ini menyebabkan gangguan pada hepatosit dan sinusoid tempat darah mengalir, sehingga membentuk nodul, fibrosis, dan menghambat aliran portal yang mengakibatkan hipertensi vena portal. Akibat cedera hati kronis dalam peningkatan sinyal vasokonstriktor atau endothelin 1 dan penurunan produksi vasodilator atau oksida nitrat sehingga membatasi aliran sinusoidal. Cedera inflasi akibat alkohol atau steatosis juga meningkatkan resistensi pembuluh darah. Dalam NAFLD dan alkohol terkait penyakit hati, faktor keturunan dalam metabolisme lipid telah terkait dengan perkembangan penyakit hati. Selain itu, kronis cedera hati menyebabkan hilangnya hepatosit dan mengurangi kapasitas hati aktivitas formetabolik termasuk sintesis protein, detoksifikasi, penyimpanan nutrisi, dan pembersihan bilirubin. Protein yang disintesis oleh hati termasuk albumin, hormon tromboitin, dan faktor hemostatik atau prokoagulan dan antikoagulan. Ini dapat dilihat pada tabel gambar di samping. Sirosis dapat berkembang dari sirosis kompensasi, umumnya itu tanpa gejala, hingga sirosis dekompensasi, yang itu dengan gejala perdarahan varises, asites, atau ensefalopati hepatik. Hipertensi portal merupakan gradien tekanan antara hati dan vena portal 10 mm Hg atau lebih, sehingga mendorong perkembangan varises. Aliran portal yang terganggu menyebabkan penurunan aliran balik jantung dan penurunan volume darah sentral, menyebabkan peningkatan renin plasma aktivitas, peningkatan afinitas tubulus ginjal terhadap natrium, ekspansi volume perifer, dan vasokonstriksi ginjal yang merupakan predisposisi pasien terhadap asites, hiponatremia, dan cedera ginjal, khususnya pada pengaturan penipisan volume, infeksi, atau perdarahan.
Peningkatan tekanan portal menginduksi asites dari sinusoid hepatik. Peningkatan tekanan sinusoidal menyebabkan peningkatan produksi getah bening yang ekstravasasi ke peritoneum sehingga ketika drainase limfatik kapasitas terlampaui. Racun yang berasal dari usus seperti amonia dan produk bakteri penyebab peradangan sistemik menyebabkan ensefalopati hepatik. Ensefalopati hepatik dapat berkembang pada tingkat rendah kadar amonia dalam konteks infeksi. Namun adanya fibrosis hati dan cedera hati akibat peradangan berkontribusi terhadap penyimpangan genetik dan epigenetik yang mengarah pada perkembangan hati karsinoma hepatoseluler. Tujuan pengobatan dari sirosis hepatik adalah yang pertama, perbaikan klinis atau resolusi akut komplikasi seperti perdarahan varises dan resolusi ketidakstabilan hemodinamik untuk perdarahan varises akut. Yang kedua, pencegahan komplikasi, penurunan tekanan portal yang memadai dengan terapi medis menggunakan beta-adrenergik, terapi penghambat, dan dukungan pantangan alkohol. Sirosis hepatik dikaitkan dengan beberapa gejala fisik dan psikologis umum yang dapat diperbaiki dengan pengobatan. Terapi sirosis hati ditujukan pada gejala, komplikasi, dan komplikasi menurut etiologinya. Pada gejala sirosis hati, dapat terlihat beberapa gejala seperti kram otot. Nah, kram otot ini dapat diterapi dengan konsumsi jus acar saat kram dan diterapi dengan taurin 500-1000 mg 2 kali sehari. Pada pruritis dapat menggunakan pelembab dan kolestiramin 4-16 gram setiap hari sebagai lini pertama dan naltrexone 50 mg sehari sebagai pilihan kedua. Pada gangguan tidur tentunya dengan menjaga kualitas tidur dan menggunakan hidroksisin 25 mg setiap malam. Untuk disfungsi seksual dengan berhenti merokok dan menggunakan alkohol. Dapat diterapi dengan inhibitor fosfodiesterase tipe 5 yaitu tadalafil 10 mg. Yang kedua adalah komplikasi dari sirosis hepatik. Terapi ditujukan pada komplikasi penyakit yang dapat menyebabkan sirosis hepatik. Antara lain, yang pertama, hepatik ensefalopatik. Gejala yang terlihat adalah gangguan tidur, disorientasi, lesu, dan bahkan terjadi koma. Terapinya dengan laktulosa 10-20 gram 2-3 kali sehari, rifaximin 550 mg 2 kali sehari, kemudian perbaikan nutrisi. Pada asites, dapat terlihat perut buncit pada bagian peritoneal atau rongga perut yang berisi cairan. Terapinya dengan antagonis aldosteron seperti spironolakton 50-400 mg dan loop diuretik yaitu furosemid 40-160 mg. Yang berikut adalah varises dan perdarahan varises. Gejala dapat terlihat dengan melakukan evaluasi endoskopi. Terapinya terdiri dari pencegahan perdarahan yaitu dengan carvedilol 12,5 mg setiap hari dan propanolol 40 mg sampai 160 mg 2 kali sehari. Pada perdarahan aktif menggunakan octreotida intravena atau terlipresin dan ceftriaxone. Yang berikut dengan melakukan ligasi pita atau skleroterapi varises. Yang keempat, pada spontan bakteria peritonitis atau SBP, gejala yang terlihat adalah konsentrasi asites neutrofil lebih besar dari 250 per mikroliter. Diterapi dengan cefalosporin generasi ketiga selama 5 hari, albumin 1,5 gram per kilogram berat badan pada hari pertama dan 1 gram per kilogram berat badan pada hari kedua. Yang ketiga dengan meropenem dan daptomisin untuk SBP nosokomial. Yang berikut adalah hepatorenal syndrome. Gejala yang terlihat adalah peningkatan kreatinin serum 50% atau lebih besar sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 7 hari. Dapat diterapi dengan terlipresin 0,85 mg secara intravena dan norepinefrin 0,5-3 mg per jam secara intravena. Pada hipertensi portal terlihat dengan tekanan portal lebih besar dari 10 mm Hg. Dapat diterapi dengan turunan vasopresin dan terlipresin 2 mg per 4 jam selama 24-48 jam secara intravena, somastatin 250-500 mg per jam intravena, analog somastatin misalnya octreotid 50 mikrogram per jam, kombinasi analog somastatin dan non-selektif beta blocker seperti propanolol 1-20 mg 2 kali sehari. Yang ketiga, terapi sirosis dan komplikasinya menurut etiologi. Pada kasus yang berhubungan dengan alkohol, tentunya dengan melakukan pantang alkohol. Untuk non-alcoholic fatty liver disease, dapat diterapi dengan penurunan berat badan dan rujukan ke ahli gizi.
Untuk hepatitis C dan hepatitis B dapat menggunakan antivirus. Pada PBC atau primary biliary cholangitis dapat menggunakan asam ursodeoxycholic atau UDCA 13-15 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada autoimun hepatitis dapat menggunakan kombinasi prednison dan azathioprine. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat materi ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan edukasi yang berkaitan dengan penyakit sirosis hati dan penata laksanaannya.